channel YouTube Mas dan Ember. Inilah kisah pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu yang dikisahkan dalam Al-Quran itu juga termasuk dalam mukjizat Nabi Musa yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Tentang perjumpaan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 143, yakni, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Isi percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam ayat tersebut lantas menjadi landasan argumentasi Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah atas kebolehan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, di mana lokasi berdialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan Nabi Musa di suatu tempat bernama Wadi Tawa, atau yang biasa dikenal dengan nama Lembah Suci di sisi kanan Jabal Atsir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas 46, "Wa ma kunta bijanibi eturi edis na'adaina." Artinya, dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Der ketika kami menyeru Musa. Quran surat Al-Qasas 46 dan pada surat Al-Qasas 44 Allah berfirman, "Wa ma kunta bijanibul garbi aids kadaina Musa alamra wa ma kunta minasyahidin." Artinya, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Nabi Musa berdialog terletak di Gunung Der yang terletak di sebuah gurun di Mesir, atau biasa dikenal dengan Gurun Sinai. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 20, "Wasyajaratan takhruju min suri saina'atan butu biduhni wasyibgi lilakilin." Artinya, dan pohon kayu keluar dari Sersina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Dilansir di Al-Maudu, Allah Subhanahu wa ta'ala membekali bagi para utusannya dengan mukjizat, dan pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara tersebut merupakan mukjizat bagi Nabi Musa. Tanpa perantara, Allah berdialog dengan Nabi Musa, dan itulah mengapa peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan firman Tuhan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 164, "Wa kalamallahu Musa taklima." Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran surat An-Nisa 164. Dalam Al-Quran surat Taha 9-10, Allah berfirman, "Hal ata'aka hadisu Musa Aidis ra'ana aran faka'ala leolehim katsu ini anastuna aran la'ali atikum minha bikabasin ajidu alana ari hudan." Artinya, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Quran Surat Taha 9-10.
Nabi Musa alaihissalam pernah mengalami pingsan ketika Allah Ta'ala menampakkan keagungan zatnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat ke-143. Nabi Musa adalah seorang rasul yang digelari Kalimullah, atau orang yang diajak berbicara oleh Allah dan menerima wahyu langsung dari Allah. Beliau termasuk Nabi Ulul Azmi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Dikisahkan, ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 40 malam, maka Allah berfirman langsung kepadanya. Namun, Nabi Musa ingin mendapatkan lebih dari itu. Dia berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah zat Engkau yang maha suci, dan berilah aku kekuatan untuk dapat melihatmu dengan jelas." Maka Allah menjawab, "Hai Musa, kamu tidak akan dapat melihatku." Selanjutnya Allah berkata kepada Musa, "Melihatlah ke bukit. Jika bukit itu tetap kokoh dan kuat seperti sedia kala setelah melihatku, tentulah kamu dapat pula melihatku, karena kamu dan gunung itu adalah sama-sama makhluk ciptaanku. Tetapi jika bukit yang kokoh dan kuat itu tidak tahan dan hancur setelah melihatku, bagaimana pula kamu dapat melihatku? Karena seluruh makhluk yang aku ciptakan tidak mampu dan tidak sanggup untuk melihatku." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Musa memohon kepada Tuhannya, "Perlihatkanlah zat Engkau kepadaku," Allah menjawab, "Kamu sekali-kali tidak akan dapat melihatku." Kemudian Allah menegaskan lagi, "Kamu tidak akan dapat melihatku untuk selama-lamanya, hai Musa. Tidak seorang pun yang sanggup melihatku." Lalu sesudah itu, ia tetap hidup. Akhirnya Allah berkata, "Lihatlah ke bukit yang tinggi lagi besar itu. Jika bukit itu tetap di tempatnya, tidak bergoncang dan hancur, tentulah ia melihat kebesaranku. Mudah-mudahan kamu dapat melihatnya pula. Sedangkan kamu benar-benar lemah dan rendah, sesungguhnya gunung itu berguncang dan hancur, bagaimanapun juga kuat dan dahsyatnya. Sedang kamu lebih lemah dan rendah." Dalam hadis Nabi disebutkan dari Abu Musa, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hijab pembatas Allah ialah nur cahaya. Sekiranya nur itu disingkapkan, niscaya keagungan sinar wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang sampai pandangan Tuhan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Sufyan As-Sauri mengatakan bahwa gunung itu jebol dan jatuh menggelinding ke laut, sedangkan Nabi Musa ikut bersama gunung itu. Ada yang berpendapat bahwa gunung itu amblas ke dalam bumi dan tidak akan muncul lagi sampai hari kiamat. Dari Urwa Ibnu Ru'aim yang mengatakan bahwa sebelum Allah menampakkan dirinya kepada Musa di Tursina, gunung-gunung itu dalam keadaan rata lagi licin. Tetapi setelah Allah menampakkan dirinya kepada Musa di Tursina, maka hancur leburlah gunung itu. Sedangkan gunung lainnya terbelah dan retak, serta terbentuklah gua-gua. Allah memandang gunung itu, maka gunung itu tidak kuat, lalu hancur luluh sampai ke akarnya. Melihat pemandangan yang terjadi pada gunung itu, maka Nabi Musa jatuh pingsan. Nabi Musa menyadari bahwa yang dimintanya di luar batas kemampuan untuk menerimanya. Karena itu, beliau bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Demikianlah Allah menggambarkan keagungan zatnya yang tidak dapat dilihat oleh makhluk di muka bumi. Demikianlah kisah Nabi Musa berdialog dengan Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen